Tetapi apa yang dilakukan oleh Musa alaihissalam bersama saudaranya Harun, dibantu oleh Harun, berdakwah kepada Firaun yang mengaku dan mengklaim bahwa dirinya sebagai Tuhan yang tinggi, yang bisa mematikan dan menghidupkan manusia ketika itu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا عباد الله معاشر المسلمين jamaah salat Jumat Masjid Al-Muslimun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini di masjid yang penuh barakah ini, marilah kita senantiasa bersyukur, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat iman, Islam, kesehatan dan juga kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Yang juga Allah berikan adalah kelapangan diri kita serta kemudahan di dalam mendatangi tempat ini yang semata-mata adalah melaksanakan perintah Allah berupa solat Jumat secara berjamaah yang insyaallah akan segera kita laksanakan bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua nikmat itu menjadikan diri kita tambah dekat, tambah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kondisi yang tidak memungkinkan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga segera menghilangkan wabah yang sedang melanda negeri kita yang kita cintai ini. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajarannya, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan berapa sifat Rasulullah Subhanahu wa taala, maka kemungkinan besar kita semua akan bisa menjawabnya, bahwa utusan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat siddiq, amanah,
tabligh dan faqanah. Akan tetapi seandainya diajukan kepada kita apa dakwahnya para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara sekian banyak orang bahkan yang berkumpul siang ini akan bermacam-macam jawabannya. Ada yang mengatakan mungkin dakwahnya adalah menyampaikan kebenaran. Mungkin juga ada yang menyampaikan bahwa menyempurnakan akhlak. Ada yang menyampaikan mungkin tentang kebaikan, kejujuran dan yang lainnya. Para jemaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara jawaban-jawaban itu tidak salah, tetapi bukan itu sesungguhnya yang menjadi tugas pokok daripada utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang berjumlah 124.000 orang dan Rasul yang sebanyak 313 orang, semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dibebani beban yang sama, taklif yang sama, yaitu menyampaikan kepada setiap kaumnya di zamannya untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan dakwah tauhid. Tahulah misalnya saya sebutkan contoh di sini, Rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi adalah Nuh alaihi salam. Nuh alaihi salam mendakwahi kaumnya tidak kurang 950 tahun lamanya. Kita bisa bayangkan apa jemaah sekalian, dakwahnya adalah dakwah agar kaumnya mentauhidkan Allah, mengibadahi Allah, tidak menyekutukan dengan selainnya. 950 tahun. Terkait Nuh alaihissalam, para jamaah sekalian bisa membuka Quran surat Nuh ayat 1 sampai 25. Ini panjang ceritanya. Ini salah satu di antara yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dakwah Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Bagaimana cibiran, celaan disebabkan karena dia mengajak kaumnya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang kedua adalah Khalilullah, Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam. Beliau ini mendakwahi di antaranya adalah orang tuanya sendiri dan juga kaumnya adalah mendakwahi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibaca di dalam surah Al-An'am ayat 74 sampai 79, surah Maryam ayat 41 sampai 50, Al-Baqarah ayat 258, Al-Anbiya ayat 51 sampai 70. Ini semua yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk kepada penguasa di zamannya yaitu Namrud adalah bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk penyembahan kepada berhala yang ada pada zaman itu yang juga dibuat oleh ayah beliau. Sama sekali para utusan Allah Subhanahu wa taala tidak menyentuh sisi-sisi kekuasaan. Sama sekali para utusan Allah Subhanahu wa taala tidak menyentuh sisi-sisi kepemimpinan, kerajaan. Tetapi yang disampaikan semuanya adalah tentang tauhid, bagaimana menjauhkan dari segala perbuatan kesyirikan, penyembahan kepada pepohonan, penyembahan kepada tempat-tempat yang dikeramatkan ataupun kuburan-kuburan soleh yang ada di zamannya. Yang lainnya misalnya juga bisa kita lihat bagaimana Yusuf alaihissalam di tengah-tengah kerajaan yang raja juga zalim dan jahat. Ini juga bisa kita baca di dalam surah Yusuf ayat 36 sampai 40 dan juga surah Ghafir ayat 34. Yusuf alaihissalam berada di tengah-tengah kerajaan yang juga bersama raja yang dia tahu bahwa raja begitu zalim dan bengisnya. Tetapi sekali lagi teman-teman sekalian, dakwahnya yang dilakukan adalah dakwah bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.
mengenalkan Allah dialah sebagai zat satu-satunya yang berhak diibadahi dan meninggalkan segala bentuk penyembahan kepada selainnya. Contoh keempat adalah kalimullah, manusia yang langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Barangkali para jemaah sekalian sudah paham bahwa Nabi Musa adalah salah seorang anak yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui salah satu istri daripada Firaun, raja Mesir ketika itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Musa alaihissalam bersama saudaranya Harun, dibantu oleh Harun, berdakwah kepada Firaun yang mengaku dan mengklaim bahwa diri sebagai Tuhan yang tinggi, yang bisa mematikan dan menghidupkan manusia ketika itu. Beliau berdua, Musa dan Harun ini, mendatangi Firaun yang dikenal barangkali seumur manusia orang yang paling jahat di muka bumi. Setiap bayi yang lahir dia bunuh, dan dia mengklaim adalah Tuhan yang tinggi. Apa yang didakwahkan oleh Ibrahim dan Harun alaihissalam, yang didakwahkan oleh Musa dan Harun alaihissalam, dia mendakwahkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak ada sedikit pun sisi-sisi kepemimpinan, kekuasaan, kerajaan yang disentuh oleh Nabi Musa dan bersama Harun. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Firaun beserta bala tentaranya, maka tinggallah Musa beserta pengikutnya Bani Israel. Dia tidak mengambil alih kepemimpinan di Mesir, dia tinggalkan begitu saja. Kemudian Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selama 13 tahun beliau berdakwah di kota Mekah, baik dakwahnya sirriyah maupun jahriyah. Beliau senantiasa mengatakan qulu la ilaha illallah. Dia mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy Mekah untuk mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa sampaikan, baik secara sirriyah diam-diam ataupun secara jahriyah ketika telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. 13 tahun lamanya di kota Mekah, di kota Mekah. Kemudian ketika Rasulullah SAW juga pindah ke Madinah selama kurang lebih 10 tahun, dakwahnya beliau senantiasa juga mengingatkan tentang dakwah tauhid dan juga mengingatkan dari perbuatan pengingkaran terhadap kesyirikan sampai akhir hayat beliau. Yang intinya para jemaah sekalian, tidak ada satupun sisi-sisi kepemimpinan, kekuasaan, kerajaan yang terancam dengan keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ada beberapa kerajaan, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengungkit-ungkit akan kepemimpinan atau kekuasaan yang ada pada saat itu. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dan senantiasa mendakwahkan, yaitu qulu la ilaha illallah, katakan tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, jemaah sejumlah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala, dari Nuh alaihissalam sebagai rasul pertama yang Allah utus untuk kaumnya, sampai Khatamul Anbiya wal Mursalin yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakwahnya adalah satu, dakwah tauhid. Tidak ada perselisihan di antara mereka, dan yang memilih dakwah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan ijtihadiyah, bukan pilihan. Disebabkan karena setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap Nabi alaihi salatu wasallam mereka adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang tabligh, menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa taala. Dia amanah, terpercaya, sidik dan jujur. Tetapi semua dia menyampaikan adalah dakwah tauhid, bagaimana penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan manusia dari azab yang kekal, yaitu puncak dari segala kejahatan, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah sekalian, di antara hikmah dakwah para rasul Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan kepada satupun di antara utusannya
yaitu akan terbukanya suatu daulah ataupun negeri. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus utusannya, melainkan utusannya senantiasa mendakwakan tauhid ini, karena tauhid adalah puncak kebaikan, dan mengingatkan kaumnya dari puncak kejahatan berupa kesyirikan. Dan yang ketiga, para sekalian, sesungguhnya daripada bentuk kasih sayang dan adalah orang yang paling kasih sayang adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia menyampaikan kebenaran, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menginginkan agar setiap kaumnya, umatnya terhindar dari kekekalan azab yang sangat pedih. Dia mengingatkan kesyirikan agar dijauhi segala bentuk kesyirikan. Inilah yang ada dalam hikmah daripada diutusnya para utusan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah pada kesempatan siang hari ini membuka pikiran kita dan menjadikan kita memahami bahwasanya dakwah tauhid itu adalah dakwah yang dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para utusannya, dan oleh karenanya maka kita pun sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita harus mengikuti contoh beliau di antara bentuk kasih sayang yang harus kita miliki untuk senantiasa mendakwahkan tauhid ini agar orang-orang mendapatkan maghfirah dan jannah Allah Subhanahu wa taala, dan juga agar kita dan juga orang-orang terhindar dari siksa yang kekal disebabkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Masyaallah muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di khutbah yang kedua ini saya ingin menegaskan kembali pada sekalian, hendaknya kita masuk dalam kategori orang-orang yang memperhatikan akan dakwah ini, mempelajari tauhid, memahami tauhid, mengamalkan tauhid serta mendakwahkan tauhid ini. Disebabkan dakwah tauhid ini, pada sekalian, semua akan menjadi keberkahan hidup kita. Kalau kita benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan segala bentuk kesyirikan, maka Allah akan menjadikan kehidupan kita penuh keberkahan, penuh dengan maghfirah. Allah akan berikan kesejahteraan bagi kita, dan Allah akan janjikan surga bagi kita. Dan inilah yang dilakukan oleh semua utusan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kabar gembira. Jadi sekian banyak kabar gembira yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa meninggal dunia dan dia mengetahui tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia masuk surga. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Utsman bin Affan. Dalam sabda yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah la yalqallahu bihima 'abdun ghaira syaqin fihima illa dakhala al-jannah." Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan aku ini adalah utusan Allah. Barang siapa tidaklah seorang hamba yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan dua kalimat itu, dengan dua syahadatain itu, ghaira syakin fihima, yang tidak ada keraguan pada keduanya. Dia tidak ragu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa dakhalal jannah, melainkan orang itu pasti masuk surga. Rawahu Muslim an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah.
Dalam sabda yang lain Rasulullah mengabarkan kepada kita, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Kata Rasulullah SAW, orang yang paling bahagia dengan syafaatku di hari kiamat kelak adalah orang yang dia mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah Subhanahu wa taala, khalisan, ikhlas, min qalbihi, dari hatinya, melainkan dia akan masuk surga. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah mengatakan, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka bagi siapa yang dia mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah Subhanahu wa taala, yabtaghi bidzalika wajha Allah, yang dengan ucapannya itu la ilaha illallah dengan yakin dia berharap akan wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah haramkan neraka. Masyaallah muslimin, betapa mulianya, betapa agungnya kalimat la ilaha illallah, dakwah tauhid ini. Maka marilah kita senantiasa mendakwakan tauhid ini agar Allah menyelamatkan kita di dunia dan lebih-lebih di akhirat kelak, serta Allah masukkan kita ke dalam surganya, surga Firdaus. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.